Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda SMP Negeri 1 Bantaeng yang cantik-cantik, gagah-gagah, dan cerdas. Tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda, kali ini kita kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi, cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Dengan indikator tujuan pembelajaran kita adalah menuliskan langkah-langkah pengembangan cerita. Kemudian kita melangkah yang kedua, yaitu menulis cerita. Ingat, dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, penggunaan kalimat, penggunaan tanda baca, dan penggunaan ejaan. Baik, Ananda, 3 kali pertemuan kita sudah mempelajari teks cerita fantasi ini. Kali ini kita akan menulis cerita yang meyakinkan, asli, dan berbeda dengan yang lain. Ya, berbeda dengan cerita yang lain yang sudah ada, yang pernah kita baca ataupun pernah kita dengar. Berikut kita masuk pada langkah-langkah menyusun naskah cerita tersebut. Yang pertama adalah menemukan ide. Ya, menemukan ide. Kita mencari ide dulu, apa ya yang akan kita tuliskan. Ya, tentu dengan menjawab pertanyaan, mengapa cerita itu? Siapa yang melakukan? Ya, sebuah konflik dalam cerita itu. Nah, kapan, bagaimana peristiwanya, kemudian bagaimana hal yang bisa mengubah dunia. Ya, itu yang bagus ya. Kemudian bagaimana cerita kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ya, contoh masalah sampah yang seakan tidak pernah selesai dan sudah tercemar oleh plastik dan aneka polutan. Lingkungan kita sudah tercemar, ya, itu. Bagaimana kita membuat cerita tentang sampah itu yang bisa mempengaruhi orang, mempengaruhi teman kita untuk menyelesaikan masalah sampah. Boleh. Yang kedua, ponsel yang membuat anak sekolah tidak ikut belajar karena ketergantungan main game. Boleh ya. Atau masalah sekarang yang tidak disangka-sangka terjadi penyebaran virus yang mematikan, sehingga membuat sekolah kita tertutup dan kita bersekolah di rumah saja. Ini yang paling bagus. Ya, ide ini yang paling bagus. Yang sementara terjadi sekarang kepada kita. Nah, akhirnya cerita kita nanti akan menjadi kerangka utama yang akan difokuskan pada peristiwa di dalam cerita. Ya. Setelah itu menciptakan tokoh, ya, menciptakan tokoh. Ya. Misalnya kita mengambil cerita tadi tentang COVID-19, ya. Cerita itu berawal dari Wuhan,
di negara Cina, ya katanya dari bangkai hewan kelelawar. Ya, kemudian kita mengimajinasikannya, ya. Jadi menciptakan tokoh dulu berupa makhluk selain manusia. Nah itu yang kita ciptakan sebentar adalah virus itu ada dalam cerita, ya. Kemudian apa kelainan manusia tersebut? Apa keajaiban pada dirinya? Kemudian bagaimana peranannya dalam cerita? Ya, ingat ciri-ciri kepribadian utama pada tokoh harus kuat. Ya. Setelah kita sudah menentukan tokoh kita, kita menentukan latar, ya. Kita harus memutuskan di mana tokoh ciptaan kita itu hidup. Di mana? Di Bantaengkah? Ya, di Indonesia atau di tempat lain, ya, yang bukan di dunia. Boleh di alam, suatu alam yang kita ciptakan sendiri. Ya, boleh bukan di bumi. Apakah tinggal di mana? Ya, itu yang mau kita ciptakan. Kemudian, nah, pilih latarnya itu untuk mendukung inti cerita kita. Ya, rancang peristiwa berikut. Setelah kita di latar, sudah kita tetapkan latarnya di mana, kita rancang alur. Ya, alur adalah jalannya cerita. Rancang supaya peristiwa itu dapat dipercaya. Ya. Gabungkan dengan peristiwa lain. Ya, ada peristiwa-peristiwa lain dalam cerita kita. Ya. Kemudian kita dapat mengangkat peristiwa pribadi seperti perjuangan meraih nilai tinggi, ya, dalam ulangan, atau menjadi bintang sekolah, atau tidak belajar tatap muka ini yang sekarang sedang terjadi pada kita, ya. Nah, peristiwa ini akan mengisi cerita dengan perasaan dan rasa kemanusiaan, ya. Buatlah karakter tokoh berkembang melalui alur, ya. Perjalanan panjang mengarungi dunia, pengalaman mematikan, ya, atau bahkan jatuh cinta pada orang atau benda atau alam yang kita ciptakan dalam cerita kita tersebut. Jadi ada rintangan kehidupan di dalam konflik itu, ya, ketika kita menciptakan konflik dalam alur. Nah, buat rintangan dalam kehidupan tokoh sehingga tercipta konflik yang menarik. Ya. Nah, nanti akan kita ciptakan solusi konflik sebagai nasihat, ya. Nah, yang paling penting dalam paragraf pertama itu pada bagian orientasi haruslah menarik, menghanyutkan, dan keren. Ya. Nah, di sini Ibu perlihatkan kalimat-kalimat yang kita anggap menarik. Ya, ada di yang warna merah itu yang kalian lihat kalimat yang tidak menarik lah, ya. Ini untuk cerita fantasi. Pada suatu hari yang cerah datang ya. Di sebuah rumah yang mewah bla bla bla, tidak menarik, ya. Dahulu kala suatu ketika bla bla bla. Ya, tapi coba kita lihat contoh yang di sebelah kanan yang berwarna merah rose, ya.
di sebuah tempat anta berantah, sebuah kota sihir yang memantulkan sinar matahari yang cerah. Wih, luar biasa ya, keren ya. Tempat anta berantah, ya, menghanyutkan. Atau pada malam itu langit seakan bercampur dengan kegelapan. Ya, bagus ya, kalimatnya menarik. Ya, itu yang harus kita perhatikan di dalam tulisan kita ketika pertama kita menulis. Jadi jangan mulai dengan contoh-contoh yang berwarna merah itu, ya. Buat atau ada kalimat yang kemarin di teks kilatan dalam cahaya, dar, bunyi geldak menggeram seperti singa yang mengaum kelaparan. Cuaca berubah seketika, terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Nah, ya kan? Ya. Dalam judul kilatan cahaya cerita kemarin. Ya, bagus ya sebagai pembukanya. Atau contoh, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Jadi permulaan tulisan kita betul-betul harus menarik supaya orang tertarik untuk membaca cerita kita, ya. Nah, kita lanjut bahwa bagaimana kita mengembangkan cerita kita, ya, supaya dia menarik, ya, dan menjadi panjang. Kita mulai, Ibu kasih contoh pengembangan bagian orientasi dulu, ya, pengembangan bagian orientasi. Contohnya ya. Nah, teks ini juga ada di dalam buku paketmu sebagai contohnya. Yang mau kita deskripsikan adalah sebuah pintu yang berwarna berwarna biru misalnya. Nah, pintu yang mau kita deskripsikan warnanya dapat kita kembangkan dengan cara seperti yang kita lihat di dalam teks. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan 3 rumah itu, yaitu warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang dilihat di color. Ya, itu pengembangan untuk mendeskripsikan latar. Ya. Jadi berada di 3 rumah. Kita buat dengan kalimat-kalimat yang menarik. Ya. Nah, pengembangan berikut, ya, kita mengembangkan pada tokoh. Ketika kita memperkenalkan tokoh, jangan hanya mengatakan Alin makhluk angkasa dari luar. Ya, jangan seperti itu. Ya, tapi cobalah dengan kata-kata yang menarik, kalimat yang menarik dan panjang. Hanya Alin yang mau kita jelaskan. Kita lihat di layar. Alin itu berhidung mancung. Nah, itu panjang. Mana panjangnya? Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat barunya, ya. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. Ya, itulah Alin. Ya, jadi Alin kita perkenalkan dengan cara seperti ini. Nah, begitupun seperti nanti contoh tulisan kita. Ya. Kemudian ya, kita lanjut bahwa dalam cerita ingat di bagian komplikasi ada konflik
konflik yang terjadi. Ya, ketika kita mengenalkan konflik, ya, kita kembangkan kalimat-kalimatnya. Ya, kita lihat di layar. Nah, yang berwarna biru itu hanyalah mau mengatakan bahwa makhluk itu akan mati. Tetapi pengembangannya dalam paragraf sangat panjang. Kita lihat, kau harus membawanya kembali. Ersa berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukan ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, seperti itu kita mengembangkan konflik, ya, itu pengembangan. Sekarang pengembangan tokoh, ya. Sekarang kita ke pengembangan komplikasi, ya. Nah, contoh. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah, alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Ya. Seperti itu, ya. Jadi sebentar cerita kita akan kita kembangkan lebih menarik dari contoh ini, ya. Nah, boleh juga dengan cara mengubah latar, ya, dari siang ke malam, ataukah dari hari ini ke besok, ya, atau hari ini berubah latar ke 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ke zaman Belanda, ke zaman purbakala, seperti itu. Boleh juga mengubah latar ke zaman depan, ya, misalnya 30 tahun yang akan datang, ya, dunia elektronik itu bagaimana, ya, dunia maya itu bagaimana, boleh. Jadi mengubah latar dari hari ini ke masa lampau atau hari ini ke masa depan. Kita lihat contohnya di layar. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru, mudah kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Nah, ini pengembangan mengubah latar tempat, ya, mengubah latar tempat. Jadi boleh dari sekolah, kemudian tiba-tiba berubah latarnya di mana? Di laboratorium atau di angkasa atau di pesawat ulang-alik. Boleh seperti itu, ya. Ya. Jadi ini contoh yang Ibu lihat. Kemudian, itu dari zaman yang berbeda contohnya tadi yang Ibu katakan, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum. Jadi latarnya di sebuah candi, kemudian tiba-tiba berada di sebuah lubang yang besar yang tidak tahu itu entah di mana. Nah, dikembangkan dengan cara seperti ini. Di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum. Saat saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah, sebuah kerajaan megah yang ada di hadapanku. Menghanyutkan bukan kalimat-kalimatnya? Ya. Nah, berikutnya kita masuk pada bagian resolusi. Bagaimana cara mengembangkan resolusi? Kita lihat contohnya. Nah, ya kan? Kita lihat contohnya.
2 tahun kemudian. Oke, 2 tahun kemudian jadi cerita ini terjadi sekarang, kemudian terjadi lagi 2 tahun kemudian. Kita lihat contoh. Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Osi. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Nah, sebentar ketika kita menulis teks tentang virus corona ini, ya, kita buat latar dengan lompatan waktu, ya. Boleh juga dengan mengembangkan sebab akibat yang unik-unik. Nih, contoh yang Ibu berikan di layar. Perhatikan baik-baik. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Unik ya? Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Unik. Dari dunia nyata masuk ke dunia lain di dalam komputer itu, dalam cerita tersebut. Ya. Boleh juga dengan apa ya, kejutan-kejutan, karena cerita fantasi ya menarik jika ada kejutan-kejutan yang terjadi dalam alur cerita tersebut. Ya. Apa contohnya dalam Berlian 3 Warna? Wah, itu ya. Ada kejutan dari Putri Candy yang menguap dalam cerita tersebut. Oke. Itu kita mengembangkan cerita kita, cara mengembangkan cerita kita. Ya. Setelah itu bagaimana menyusun teks fantasi? Langkahnya ya seperti tadi, menemukan ide terlebih dahulu, ya. Kita mengambil ide yang terjadi sekarang. Jadi temanya tentang virus corona, ya, yang membuat kita bersekolah dari rumah, ya, yang menjadi masalah, yang membuat dunia lumpuh. Boleh temanya seperti itu? Namun Ananda, jika kamu mempunyai tema lain, Ibu tidak tekankan bahwa harus tema ini. Ibu bebaskan ya untuk mengambil tema lain. Tema tentang ini hanyalah contoh kita. Contoh ya, boleh tema lain. Ya. Kita ke tema ini dulu ya, tentang COVID yang membuat masalah dunia lumpuh. Ya. Kemarin Ibu mengirimkan video tentang COVID-19 ini. Ya. Nah, bisa kita jadikan cerita fantasi, ya, kita jadikan cerita fantasi. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa virus itu berasal dari kota Wuhan di negara Cina. Ya. Akan kita buat, ya, sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu berikan tadi, ya. Nah, contoh deh. Ini contoh, ingat, salah satu contoh di antara sekian banyak contoh yang akan kamu kemukakan nantinya. Ingat, ini hanya satu contoh saja. Bukan bahwa ini yang harus kita ikuti. Ingat ya Nanda ya. Misalnya bagian orientasi. Ingat, orientasi adalah perkenalan tokoh dan latar, di mana cerita itu terjadi dan siapa tokohnya. Ya. Misalnya kita ambil nama tokoh Rendra, ya.
teman-temannya kita ambil nama siapa ya? Silahkan kalian tentukan. Rindra itu anaknya penyabar ya, penyabar, kalem. Mungkin ada yang seperti ini di antara kalian, Ananda. Nah, ada yang menjadi satu yang menjadi konflik, yaitu kesabarannya ini dimanfaatkan oleh temannya. Ya. Mentang-mentang si Rindra itu sabar, teman-temannya baik teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, sering memperdayai si Rindra, ya, menyuruhnya apa semuanya, ya, yang biasa istilah kamu adalah membuli, ya. Dan tokoh Rindra ini pinter, suka melakukan penelitian seperti Ananda, ya, suka melakukan penelitian seperti dalam cerita apa ya, Gajah Mada kemarin, ya. Itu bagian orientasi. Oh ya, latarnya di mana cerita ini kalian sendiri yang menentukan, apakah di sekolah atau di rumah atau di mana, atau di pantai misalnya, boleh ya. Kemudian latarnya nanti ada lompatan latar ya, ke masa lampau atau ke masa depan ya. Sekian tahun yang lalu atau ke sekian tahun ke depannya ya. Nah, dalam komplikasi, bagian komplikasi ya, misalnya kan virus ini katanya datang dari negara Cina. Nah, kita buat alurnya, yaitu Rindra punya teman datang dari Cina ya. Kemudian temannya ini membawa virus. Nah, Rindra karena dia pintar, ya, suka meneliti, maka dia meneliti virus tersebut. Ya, dia meneliti. Akhirnya Rindra menemukan. Inilah keunikan yang dimiliki oleh Rindra, ya, kehebatan yang dimiliki. Nah, karena cerita bahwa tokoh Rindra itu sering dibully, diperdaya oleh teman, Rindra memperlihatkan kebolehannya kepada temannya. Apa kebolehannya? Virus itu bisa dia sebarkan kepada teman-temannya yang sering membulinya selama ini. Menarik kan? Ya. Tapi ternyata virus itu bukan berdampak pada teman-temannya yang jahat-jahat itu, bukan. Tetapi ternyata kepada semua orang. Ya, banyak yang mati. Ya. Bingung. Banyak yang meninggal, banyak yang terpapar. Ya. Akhirnya fasilitas umum ditutup. Semua, pasar, mal, ya, bioskop, ya, tempat-tempat rekreasi, semua ditutup sehingga kita bingung. Sekolah pun ditutup seperti yang terjadi sekarang, ya. Belajarnya dari jarak jauh, ya. Belajarnya melalui komputer, ya, melalui internet. Nah, inilah akhirnya Rindra sendiri bingung. Bagaimana? Ya, bingung. Rindra ingin menghentikan virus ini yang dia sebarkan. Ya, anggaplah bahwa Rindra yang menyebarkannya itu hanya dalam cerita yang kita ciptakan. Ya. Ingat cerita yang kita ciptakan. Kemudian Rindra masuk ke laboratorium. Bukan laboratorium komputernya, bukan, tetapi laboratorium IPA. Nah, ada keajaiban, ada misterius. Ya,
tiba-tiba virus itu muncul di depannya, bercerita kepada Rindra, ya, untuk memberikan solusi itu ke sendiri. Mengapa virus itu memberikan solusi? Ya, karena itulah tokoh Rindra itu sabar, ya. Walaupun dibully oleh temannya, dia tetap pada pendiriannya untuk sabar. Ingat bahwa orang yang sabar dikasihani oleh Allah Ta'ala, ya. Akhirnya memberikan solusi. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian resolusinya. Jadi ingat konflik-konfliknya tadi bisa kamu kembangkan, ya, selain dari kerangka ini, selain dari kerangka yang Ibu berikan, boleh, supaya lebih menarik, ceritanya lebih panjang, perjuangannya panjang, perjuangan tokoh Rindra itu, ya. Nah, solusinya adalah akhirnya Rindra mengumpulkan teman-temannya, ya, kemudian menjelaskan bagaimana supaya virus ini tidak lagi menyebar ke orang lain, ke orang-orang yang tidak berdosa, ya. Nah, di situ terjadi percakapan yang panjang antara Rindra dan temannya. Begitu pun tadi di bagian komplikasi terjadi percakapan antara virus tersebut yang mewujudkan wujudnya, memperlihatkan wujudnya, ya. Kemudian akhirnya Rindra tidak lagi diperdaya oleh temannya, ya, karena temannya tahu bahwa Rindra ternyata benar-benar orang sabar, pintar, dan bersahabat, ya. Ya, jadi ingat, Rindra tadi bukan mau membalas dendam kepada temannya, ya, waktu menyebarkan virus ke teman-temannya, bukan. Dia hanyalah mau memperlihatkan bahwa saya bisa. Oke, seperti itu, ya, Ananda. Boleh kita membuat cerita seperti ini? Dan ingat, Ibu ingatkan lagi bahwa kerangka ini boleh kamu kembangkan lagi ceritanya, atau boleh kamu buat sendiri kerangkanya tidak seperti ini, ya. Baik, Ananda. Ya. Insya Allah ketika kita berusaha, ya, pasti ada hasil, ya. Ibu ucapkan selamat berimajinasi, selamat berkarya anak-anaknya. Ibu, anak-anak SMP 1 pasti hebat, pasti cerdas, Ibu yakin itu, dan berkarakter baik, ya, berkarakter baik. Tidak mudah putus asa, ya, satu di antara karakter baik kita. Oke, Ananda, Ibu akhiri, salam sehat, ya. Kita di rumah saja, menghindari virus tersebut, ya. Dan Ibu menunggu karya kalian, ya. Ibu menunggu karya kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada teks berikut, yaitu teks prosedur. Oke, Ibu tunggu karya kalian. Yeah.